Kemendikbudristek memastikan pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas tetap berjalan. Namun di wilayah PPKM darurat termasuk DKI Jakarta, uji coba sekolah tatap muka dihentikan sementara. Lalu bagaimana Komisi Perlindungan Anak Indonesia menjawab hal tersebut dan apa tanggapan orang tua terkait penundaan sekolah tatap muka di ibu kota? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Flo Ganza bersama Bayu Pradana. Pemirsa, angka COVID-19 yang semakin melonjak di sejumlah daerah di Indonesia ini membuat sejumlah hal terpaksa harus ditunda. Termasuk Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan yang terpaksa harus menunda kegiatan belajar mengajar yang rencananya akan dilakukan secara tatap muka. Karena kondisi yang mengkhawatirkan, kegiatan belajar secara daring ini terpaksa harus diterapkan kembali. Apakah ini pilihan terbaik bagi anak-anak dan bagaimana pula agar belajar secara daring ini bisa berjalan secara efektif? Kita cari tahu. COVID-19 bisa membahayakan kesehatan anak-anak. Kurangnya penerapan protokol kesehatan bisa menjadi salah satu penyebab anak-anak lebih mudah terpapar dari virus COVID-19. Yang parahnya, anak-anak Indonesia sampai saat ini masih belum bisa menerima vaksin COVID-19. Menko PMK Muhadjir Effendi menyebutkan, per tanggal 29 Juni 2021, sedikitnya ada 12,6% kasus COVID yang menyasar ke anak umur 0 sampai 18 tahun. Kasus ini kembali memuncak pada bulan Mei yang lalu dan membutuhkan perhatian yang cukup ekstra. Ketua IDAI menyebutkan 1 dari 8 kasus COVID-19 adalah kasus yang terjadi pada anak-anak. Dari angka ini, 3-5% diantaranya meninggal dunia dan separuhnya adalah balita. Menko PMK juga menyatakan bahwa kasus COVID-19 yang terjadi pada anak-anak ini terjadi terbesar di dunia, yaitu di Indonesia. Kasus terbesar terjadi pada anak umur 7-11 tahun yang mencapai 28,02%. Dari angka ini, persentase angka kematian yang terjadi pada anak-anak mencapai 0,81%. Dengan kondisi saat ini dan hasil rapat bersama antar Satgas, kita putuskan saat ini sementara tidak dilanjutkan routing tatap muka tadi, sambil nanti menunggu bagaimana situasi di DKI Jakarta. Uji cobanya diberhentikan sementara, nanti kita akan lihat, kita akan evaluasi ya. Dengan kondisi kasus COVID melonjak luar biasa pada hari-hari terakhir ini, maka sangat tidak disarankan membuka sekolah. Sebenarnya setuju nggak setuju, karena alasannya anak-anak nih kayaknya pemikirannya lebih sempit ya, jadi harus ke handphone terus. Tapi karena keadaannya lagi gawat begini, mau diapain lagi? Memang kita harus nurutin keadaan yang sekarang, untuk kesehatan, untuk keselamatan juga kita sama-sama kan. Sebenarnya sih kecewa, cuman berharap segera berakhir aja lah pandeminya. Harapannya gimana ya? Metodenya kan selama ini kita pakai online kan selama ini. Ya udah bagus sih seperti ini. Cuman kadang-kadang agak susah juga karena agak boros ya di kuota. Sedangkan untuk ekonomi kita kan sekarang lagi melemah. Nggak setuju, Pak. Kenapa alasan Ibu? Karena lebih bagus kalau belajar itu tatap muka, ada gurunya begitu. Kalau di rumah kan cuma lihat handphone, Google gitu, Pak. Nggak bisa belajar secara maksimal apa mandiri gitu ya. Kalau di sekolah kan bisa bertanya sama gurunya gitu. Sejumlah faktor harus dipersiapkan dan dipertimbangkan dengan cukup matang untuk mempersiapkan sekolah tatap muka. Dengan melonjaknya COVID-19 yang cukup masif, sudah siapkah orang tua, sekolah, guru, lingkungan, sampai ke pemerintah untuk menyelenggarakan sekolah tatap muka ini dan bagaimana pula menjamin kesehatan anak-anak kita? Karena bukan tidak mungkin
Dengan persiapan yang tidak matang, klaster yang merujuk ke anak-anak ini bisa terjadi dan bisa membahayakan nyawa anak-anak Indonesia. Bersama juru kamera Nanda Gautama dan juga Yulia Lorena, saya Bayu Pradana. Jaga kesehatan Anda.